Tuhan. Engkau bawa kami untuk lebih lagi mengenal Engkau Tuhan. Engkau mencurahkan ketujuh roh-Mu atas setiap kami Tuhan. Sehingga kami benar-benar boleh mengerti apa yang Engkau mau Tuhan. Terima kasih kami mengucap syukur. Tuhan, Engkau beri kami hikmat, Engkau beri kami pengertian untuk kami boleh menerima akan sharing firman ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Shalom saudara-saudara. Saya share akan berjaga, berdoa, dan bertekun. Itu ada di firmannya ya nanti. Nah, kita tahu bahwa sekarang ini pengetahuan dan penemuan ilmiah makin meningkat. Pemberitaan apapun seperti yang pernah dikatakan oleh banyak orang langsung diketahui oleh dunia. Nah, peningkatan tersebut membuat manusia itu ya mau tidak mau terangkat ya. Menjadi sombong gitu, menjadi sombong, bahkan semakin banyak alasan yang mereka temukan untuk mereka itu tidak lagi percaya Tuhan. Semua terjadi karena ini, karena itu, karena itu. Manusia bisa membuat macam-macam gitu. Saudara udah tahu bagaimana manusia bisa dibangkitkan, bagaimana manusia bisa dibuat tanpa ini, tanpa itu gitu ya. Pokoknya banyak sekali hal-hal itu terjadi kalau saudara mau tahu ya. Nah, jadi manusia lama-lama tidak bergantung kepada Sang Pencipta segala sesuatu. Nah, kita harus sebagai anak Tuhan ya, kita harus sepenuhnya tetap menaruh iman kita kepada Tuhan. Walaupun Tuhan tidak terlihat, tapi ada sesuatu dalam diri kita yang kita bisa rasakan. Hadiratnya bisa kita rasakan. Kuasa rohnya kita bisa merasakan, kita bisa mengalami gitu ya. Kalau yang namanya tadi saya tuh dengar sharing gini, yang namanya langit itu tidak terbatas, yang namanya manusia terbatas. Jadi yang namanya bumi terbatas, langit tidak terbatas, bumi terbatas. Jadi manusia itu ada di bumi kan, jadi manusia itu terbatas dalam segala sesuatu. Betapapun pinternya dan meningkatnya ilmu pengetahuan dan apa yang ditemukan oleh mereka. Nah, kalau kita lihat pengetahuan manusia itu terbatas, sedangkan berbagai peristiwa supernatural, jadi kan bukan kita gitu ya, membayangi generasi kita ini, Jadi tidak ada sesuatu yang bisa mengatasi krisis-krisis yang ada dengan cara pikir manusia, tidak ada. Nah, sekarang kita tahu gereja adalah jawaban dari semua masalah. Apakah kita sebagai gereja Tuhan mau santai atau tidur atau suam-suam kuku, tapi Yesaya tadi berkata bangkit menjadi terang. Kita harus bangkit, kita harus semales-males kita dengan apa yang ada, dengan keberadaan kita. Ya, maksud saya keberadaan kita tuh dengan keberadaan usia kita, tapi jiwa kita, roh kita nih harus bangkit, dibangkitkan untuk mengejar apa yang Tuhan sudah kasih tahu kepada kita. Nah, kita butuh dipimpin oleh 7 roh Tuhan seperti deklarasi tadi dalam menjalani kehidupan. Untuk kehidupan yang kita hadapi ini yang supernatural lah kalau katakannya, hal-hal yang boleh terjadi, peristiwa-peristiwa supernatural, kita membutuhkan akan roh hikmat kebijakan ya. Kita membutuhkan yang namanya ruah hokemah. Kita butuh akal budi yang dari Tuhan, karena Tuhan kita adalah supranatural ya. Nah, terus menjelang kedatangan Tuhan ya, Tuhan Yesus menasihatkan kita untuk kita berjaga-jaga ya. Kita lihat dulu Lukas 21 ayat 34 sampai 36. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi,
jagalah dirimu supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Jadi kalau kita lagi pesta pora, kita lagi mabuk-mabuk tuh tergila-gila dengan sesuatu gitu ya. Lagi mementingkan hal-hal duniawi, kita nih tanpa menyadari kita akan terhanyut. Malah kita keasikan, lupa segala-galanya ya. Tidak lagi mendahulukan Tuhan ya. Terus ayat 35, sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi. 36, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Nah, di sini dikatakan kita berjaga-jaga. Berjaga-jaga itu jadi kita, kalau saya bayangkan kalau kita lagi nungguin orang sakit gitu ya, atau kita lagi nungguin bayi gitu ya, kita nungguin bayi, kita kan ngawasin aja, tidak terlelap ya. Terlelap sedikit kalau lagi jaga bayi bisa gelundung. Anak saya gelundung cuma sedikit saja, saya ke sana anak saya sudah gelundung ya. Sampai mertua saya ngomong gini katanya, ya itu omongan orang tua ya, kalau jatuh satu kali nanti akan ada jatuh selanjutnya katanya. Dan saya tuh gampang bisa percaya saudara waktu itu ya. Iya benar saudara, gelundung sekali seperti itu ya. Nah, berjaga-jaga, jadi kita benar-benar fokus ya sambil berdoa. Nah, kalau kita lihat sambil berdoa kemarin waktu ada pertemuan, saya nggak tahu kenapa hati saya sedih sekali. Saya sampai mikir, kenapa ya hati saya sedih? Tapi saya belajar untuk berdoa, Tuhan berdoa. Itu ya, jadi kita ini senantiasa kontak dengan Tuhan ya. Tuhan memberikan aba-aba kepada kita hal-hal yang mungkin nggak enak atau apa gitu ya. Kita harus berdoa saudara, kontak terus. Langsung berdoa ya. Makanya dikatakan berdoa senantiasa ya. Dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Nah, kita ini jangan tertidur. Namanya berjaga, jangan tertidur. Kita memang kalau kita nih terlalu lelah dengan jasmani kita ya, capek gitu ya. Kadang-kadang pada waktu kita dengerin khotbah atau pada waktu kita ibadah gitu ya, tiba-tiba kita terlelap gitu ya. Tiba-tiba seperti itu ya. Kita jangan sampai tertidur gitu. Kita harus bisa waspada senantiasa ya. Apalagi kalau kita merasakan akan alam roh tiba-tiba berubah gitu ya. Nah, kita harus cepat masuk dalam doa ya. Jadi terhubung dengan rohnya. Berdoa itu terhubung dengan roh Tuhan senantiasa ya. Kita harus intim, ingat intim. Jadi supaya kita belajar peka, kita harus intim sama Tuhan. Jadi apa yang Tuhan mau, alam roh beritahukan, kasih sinyal sama kita, kita langsung lakukannya. Dan kita juga harus bisa menjaga pelita kita. Firman, pelita itu firman, menjaga pelita kita tetap terisi dengan minyak. Pelita kita tetap terisi dengan minyak ya, minyak Roh Kudus. Supaya ketika mempelai laki-laki datang, kita siap. Nah, kalau kita lihat, kita ini harus mengaktifkan Roh Kudus Tuhan ya. Kita punya pelita. Pelita kita nih harus nyala, butuh minyak. Kalau minyaknya nggak ada bagaimana? Nah, pelita itu firman. Firman, ketika kita membaca firman, mungkin kita sekedar baca, lewat baca gitu ya. Tapi ketika Roh Kudus bekerja, memberikan hikmat, memberikan pewahyuan, kita tuh ngeh gitu ya. Kita itu diterangi oleh Roh Kudus untuk mengerti firman. Diterangi oleh Roh Kudus untuk mengerti firman. Jadi ketika orang itu bicara, langsung tangkap. Waktu Sabtu ya, Sabtu kemarin saya dengar khotbahnya Stefanus ya. Dia ngebahas tentang Daud, tentang Eliab, terus tentang terang bangsa gitu. Saya jadi ingat, iya ya, dulu itu saya pernah
dengar tentang, tapi Stefanus nggak nyebut tentang rohnya ya. Kalau saya waktu dulu dengar tentang roh Eliab, roh Simei, roh ini, roh Haman, roh ini. Jadi tapi iya ya, ini nih kita bisa nangkep, oh ada sesuatu, karena musuh kita tuh bukan darah dan daging, tapi roh yang ada di orang itu gitu, roh yang ada itu, Isabel gitu ya. Nah jadi kita harus benar-benar tahu sehingga kita bisa melakukan sesuatu ya. Akhir-akhir ini kan ada yang berbicara sama saya tentang nubuatan-nubuatan yang terjadi. Saya tadinya mengira bahwa dia tahu sekedar pengetahuan, mungkin buku pengetahuan, sekedar ngomong gitu ya. Jadi mungkin bukan nubuatan, tapi setelah ternyata digenapi, mungkin inspirasinya dari roh ya. Ternyata digenapi. Memang firman Tuhan sedang menuju penggenapannya ya. Nah, kalau pengetahuan, kalau penemuan ilmiah makin meningkat, maka kita juga harus meningkat. Ingat ya, anak Tuhan itu pergerakannya harus progresif. Jadi kalau pengetahuan meningkat, terus ilmiahnya meningkat, nah kita nih punya pengetahuan rohani harus meningkat. Jangan tinggal tetap tenang saja, cukup asal segini saja, enggak bisa saudara. Saudara harus tahu dunia sedang meningkat. Berarti spirit yang ada sedang meningkat. Spirit apa itu? Nah kita harus meningkat, kita juga harus tahu, harus bisa mengerti. Karena kita sebagai gereja Tuhan adalah jawaban bagi dunia. Kita harus ingat kita jawaban bagi dunia, berarti kita harus jadi berkat bagi dunia, kita harus jadi berkat buat orang-orang. Kalau orang-orang awam bisa mengetahui segala macam, kita cuma melongo aja, ya bagaimana? Kita harus sedikitnya nyerap apa ini, Tuhan apa, beritahu kita gitu ya. Kita harus cari hikmat Tuhan ya. Kalau kita mengalami peningkatan, maka kita bisa mengenali ini tanda-tanda zaman apa. Ini gelombang-gelombang yang sedang terjadi bagaimana gitu tuh. Apa yang sedang terjadi nih gelombang-gelombang ini. Maka kita harus bertekun di dalam Tuhan ya, bertekun di dalam Tuhan supaya apa? Jangan sampai kita disesatkan. Banyak yang disesatkan. Kemarin ada orang cerita sama saya. Cik katanya. Saudara nggak tahu kenalan ya. Umur 20 tahun. Kedudukannya baik, terus termasuk orang mapan, orangnya juga cakep lah pokoknya kata dia nih, saya belum lihat saudara. Nah ya, kerja di kantor, akhirnya nggak tahu bagaimana ketemulah sama seorang perempuan ya, orang perempuan, atasannya umurnya 32, jadi beda 12 tahun, cowoknya 20. Terus beda agama, dia bisa tertarik sama perempuan itu dan tanpa diomongin berkali-kali tidak bisa mempan saudara, enggak mempan maksudnya. Kata saya memang sulit, kita cuma hanya bisa berdoa, doakan, perangi saya bilang gitu. Terus saya kasih tahu gitu ini. Ya seperti itulah. Nah dia mengutip cara dunia, begini cara dunia. Lucu juga cara, saya baru tahu. Bagaimana kalau kita kirim orang itu suruh membuat sesuatu tapi cuma pura-pura gitu ya. Sehingga nah kata saya nggak bisa. Nah, hal-hal itu tidak boleh dilakukan, itu nggak baik. Nah, saya bilang gitu. Nah kita tahu, kita gampang sekali disesatkan. Oh ini benar loh, orang Kristen loh yang ngomong saudara. Orang Kristen, tapi caranya hati-hati saudara. Caranya itu ya bukan dalam Tuhan. Kita harus tahu. Matius 24 ayat 13 ya. Di sini dikatakan tentang permulaan penderitaan. Oh iya, Markus 13 ayat 37 kalau mencat tadi, sorry. Tadi kan berjaga-jaga dan berdoa. Markus 13 ayat 27 juga 37. Markus 13 ayat 37.
37 juga mengatakan begini, apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang. Jadi Yesus mengatakan pada murid-muridnya, dia juga mengatakan pada kita semua, berjaga-jagalah. Berjaga-jaga, ingat berjaga-jaga. Jadi kita benar-benar harus waspada ya. Matius 24 ayat 13 sekarang. Di dalam permulaan penderitaan. Nah, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Nah, kita tahu di tahun 2023 ini tidak menjanjikan sesuatu yang lebih baik. Seperti firman Tuhan katakan dunia akan tambah lebih baik karena dunia sedang menuju kepada kehancurannya ya. Tapi orang-orang yang bertahan apa? Kita ini harus bertahan seperti yang Tuhan mau. Yaitu kita bertahan untuk kita tetap percaya kepada Tuhan. Apapun yang kita alami. Kita nggak tahu hari esok gimana, kita nggak tahu minggu depan gimana. Tapi apapun Tuhan sudah berkata, bertahanlah. Bertahan dengan iman percaya kepada Tuhan Yesus. Fokus kepada Tuhan. Apa yang dunia katakan, kita pegangnya firman. Kita juga tahu bahwa segala sesuatu yang Tuhan katakan itu sedang menuju penggenapannya. Jadi kalau sedang menuju penggenapannya, di dalam perjalanan kita apalagi mau to the top, ada hal-hal yang akan dapat menghalangi kita, menghambat kita. Tapi kita harus fokusnya ke Tuhan. Ini satu pun tidak dapat membuat kita berhenti. Unstoppable generation ya. Kita harus benar-benar selalu ingat. Tapi caranya gimana? Bertahan, berjaga-jaga, bertekun, berdoa. Tekun dalam apa? Dalam iman. Sebab waktu-waktu yang akan datang banyak orang yang murtad. Tapi saya percaya pembalikan keadaan juga terjadi. Banyak orang yang akan diselamatkan. Banyak orang yang akan berbalik kepada Tuhan. Melihat kebenaran, mengetahui kebenaran. Banyak orang akan bertobat. Hujan awal, hujan akhir akan terjadi. Ya, kita harus terus percaya akan firman Tuhan saja ya. Bertahan untuk terus beriman percaya pada Yesus maka akan diselamatkan. Penderitaan di dunia sementara. Tetapi kalau yang namanya hidup yang Tuhan berikan itu adalah kekal. Kita pilih mana? Seperti dosa. Dosa itu apa? Dosa itu nikmat sementara tetapi dampaknya jangka panjang. Orang narkoba enak sekarang, nikmat sekarang, nanti ujung-ujungnya. Kita semau gue dalam hidup ini dengan makan apa seenaknya, tapi hati-hati. Nah, kita harus terus menerus ingat semua yang nikmat-nikmat itu kita harus tahu batasnya ya. Kita lihat Lukas 21 ayat 19 mengatakan seperti ini. Lukas 21 ayat 19. Kalau kamu tetap bertahan dalam iman kamu, maka kamu akan memperoleh hidupmu. Buat apa kita memiliki semua dunia ini kita miliki, tapi kita kehilangan hidup. Hidup itu apa? Hidup kekal bersama dengan Tuhan karena kita mengenal akan Tuhan. Nah, kita juga seringkali kita ini begini, kita setia ya, tapi di dalam perjalanan waktu kita nih harus terus ada dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Setia iya, banyak orang setia, banyak orang Kristen setia iya. Tapi apakah terus ada di dalam Tuhan? Kita harus ada di dalam Tuhan. Karena jika kita berhenti, stop gitu ya, enggak di dalam Tuhan lagi, kita tidak akan memperoleh hidup kita. Kita tidak akan memperoleh hidup kita. Pada waktu kita diselamatkan. Pada waktu kita terima Yesus, waktu kita diselamatkan itu nama kita tertulis di kitab kehidupan. Tetapi ketika kita ini menjalani hidup dan karena beban atau karena pergumulan atau karena lihat fakta yang makin tidak enak, otak sumpek gitu ya. Otak sumpah, mulai stres, mulai depresi. Saudara saya lagi ngelihat orang deket saya gitu ya, lagi stres.
Jadi saya lihat, aduh susah sekali ngomongin apalagi ke saya gitu ya. Mental terus ke saya. Aduh, wis, haleluya betul, haleluya ya. Nah, jadi pada waktu kita selamatkan, nama kita kan tertulis dalam kitab kehidupan. Tetapi kenapa di kitab Wahyu 3 ayat 5 itu jemaat Sardis, Wahyu 3 ayat 5, nanti saudara pelajari tentang kitab Wahyu 3 ini karena bicaranya bukan kepada orang yang belum kenal Tuhan, tapi bicaranya kepada gereja Tuhan. Salah satunya Sardisnya. Barang siapa menang bisa bertahan nih. Ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. Berarti kalau menghapus nama, berarti namanya tadinya sudah ditulis di kitab kehidupan, tapi bisa dihapus. Tapi bisa dihapus di sini. Melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Saya tanya sama suami saya bilang gini, ternyata orang kan bilang sekali selamat ya selamat gitu, anugerah Tuhan. Terus suami saya ngomong, itu omongannya nih gitu ya, katanya. Berarti bisa hilang dong, kata suami saya. Iya. Maka Tuhan Yesus juga bilang, ketika aku datang, apakah Tuhan Yesus menjumpai iman di bumi? Jadi saudara bertekun dalam iman, bertahan dalam iman, tetap berjaga dan berdoa, terus kontak dengan Tuhan. Kita butuh Roh Kudus, tidak dapat berjalan sendiri tanpa Roh Tuhan. Apapun tidak bisa tanpa Roh Tuhan. Jadi kita yang punya roh, hidupkan, aktifkan Roh Tuhan. Api yang ada pada kita jangan biarkan padam. Kejar terus, kejar terus. Jatuh terperosok kita tahu, kita bangkit lagi. Jatuh, lecet-lecet, bangkit lagi. Terpental, bangkit lagi. Pokoknya pikirannya cuma satu, dikuasai oleh Tuhan ya. Iman, piara, itu aja yang saya bisa sharekan. Terima kasih. Saudara, tadi Ibu Abigail mengatakan jatuh bangkit lagi, jatuh bangkit lagi, jatuh bangkit lagi. Mungkin saudara akan mengatakan sampai kapan? Ya sampai kita ketemu Tuhan di awan-awan ya. Karena kehidupan dalam kekristenan itu adalah gini, bangkit dan menjadi pemenang. Amin. Kita harus bangkit dan menjadi pemenang. Itu keputusan ya. Kalau kita mau mengasihani diri sendiri, kita jatuh, kita nggak mau bangkit, ya terpuruk akhirnya. Tapi kalau kita mempunyai suatu moto, suatu keputusan, aku jatuh, aku menderita, aku disakiti hati oleh orang lain, tergantung mau bangkit nggak? Bangkit dan menjadi pemenang ya. Nanti kita akan merasakan dalam tahun 2023 ini kita akan menjadi pemenang ya. Memang bukan berarti menang terus, enggak. Mungkin kita kalah, mungkin kita menghadapi masalah-masalah dalam kehidupan kita jatuh, enggak apa-apa, bangkit lagi. Kita jatuh, bangkit lagi ya. Dan kita, firman Tuhan katakan, yang bertahan itulah yang akan menang. Dan biarlah kita benar-benar bertahan untuk menghadapi perjalanan tahun 2023 ini ya. Yuk kita berdoa. Bapa, kami tahu bahwa tahun 2023 kami saat ini hampir mengakhiri 1 bulan Tuhan. Kami bersyukur dalam perjalanan bulan Januari ini banyak perkara yang terjadi dalam hidup kami. Baik perkara yang enak maupun perkara yang tidak enak. Satu perkara kami minta kekuatan daripadamu untuk tetap bertahan, tetap berdoa sampai semua rencanamu terjadi dalam hidup kami, sehingga kami dapat menang Tuhan pada bulan ini.
Dan kami akan menghadapi bulan depan, kemudian. Buat kami Engkau pimpin, untuk kami tetap menang dalam kehidupan perjalanan kami. Terima kasih untuk kasih setiamu. Bapak, kami berdoa pada saat ini untuk bangsa dan negara kami. Engkau tetap memeliharakan bangsa dan negara kami. Kami berdoa buat Bapak Presiden, Wakil Presiden maupun semua stafnya Tuhan, yang Engkau percayakan untuk mengelola akan negara ini. Kami minta hikmat-Mu, marifat-Mu, kepandaian yang berasal daripadamu untuk dapat mengambil keputusan-keputusan yang sangat baik untuk kemajuan daripada bangsa ini. Kami berdoa untuk perekonomian negara ini Tuhan. Kami minta anugerah-Mu turun, biarlah perekonomian tetap stabil Tuhan, sehingga tidak ada kemiskinan di negara kami. Kami berdoa untuk cuaca yang saat ini tidak menentu. Kami minta kekuatan kesehatan yang daripadamu Tuhan. Biarlah apapun yang Kau izinkan terjadi tidak akan membinasakan akan bangsa ini. Ampuni dosa dan kesalahan akan semua dan semuanya. Kami minta anugerah-Mu turun atas kami. Dan saat ini kami juga minta daya tahan tubuh yang daripadamu Tuhan. Di dalam menghadapi cuaca yang saat ini, Engkau tetap memberikan kemampuan, kekuatan, kesehatan yang daripadamu. Tuhan, kami berdoa bagi yang sakit saat ini. Mungkin mereka sedang bergumul di dalam sakit penyakit, sedang bergumul dalam persoalan-persoalan keluarga, sedang bergumul dalam keuangan. Tuhan, kami minta Engkau selalu akan memberikan jalan keluar. Kami tidak tahu caranya bagaimana, tetapi selalu Engkau memberikan jalan keluar buat setiap anak-anak-Mu. Terima kasih untuk kasih setiamu. Bapak, saat ini kami datang di hadapan-Mu. Tidak ada sesuatu masalah yang tidak dapat Kau selesaikan. Terima kasih untuk kasih setiamu Bapak. Segala pujian, hormat dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kita masuk dalam pengurapan. Tuhan, Engkau selalu menyediakan lemak yang baru yang dari surga. Apabila kami mau berjalan di bekas jejak kaki-Mu, biarlah benar-benar Tuhan kami berjalan dalam lemak yang dari surga, bukan lemak dari dunia. Biarlah pengetahuan roh yang daripadamu turun atas kami, atas mata kami, atas telinga kami, atas bibir mulut kami, atas hati kami Tuhan. Dan semua yang tidak baik Engkau patahkan. Kau berkati pekerjaan kami hari ini, supaya kami benar-benar apa yang kami kerjakan menjadi berhasil. Semua jatah kami terima dengan utuh. Biarlah Kau memberkati perjalanan kami Tuhan. Biar kaki kami selalu berjejak pada bekas jejak kaki-Mu, sehingga kami menjalani hari ini dan mengalami kemenangan bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapak. Segala puji, hormat dan syukur kami naikkan kepadamu. Kami menerima berkat yang terbaik hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.